Pada hari Sabtu tanggal 11 dan 18 April tahun 2026, Pramuka SMA Marsudi Bekasi kelas 11 melaksanakan kegiatan penjelajahan ke Kompleks Candi Jiwa Karawang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan sejarah, melatih kemandirian, serta memperkuat kerjasama dan jiwa kepemimpinan peserta didik melalui pengalaman belajar langsung di lapangan. Sebelum keberangkatan, seluruh peserta didik terlebih dahulu dikumpulkan di lapangan untuk mengikuti pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Hubertus Nugroho Jatmiko SPD MPD. Dalam sambutan beliau, Bapak Hubertus Nugroho Jatmiko SPD MPD, beliau menyampaikan pentingnya menjaga sikap, tanggung jawab, serta semangat belajar selama kegiatan berlangsung. Selain sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, juga diberikan pengarahan dari kakak-kakak pembina. Tidak hanya sebagai kegiatan rutin, penjelajahan ini diharapkan sebagai pengalaman berharga yang membentuk karakter dan memperluas pengetahuan peserta didik. Setelah pengarahan selesai, peserta mulai bersiap untuk keberangkatan menuju ke Karawang. Dengan mengendarai armada yang sudah disediakan dan dengan penuh semangat, setiap sangga berkumpul sesuai kelompoknya dan siap mengikuti rangkaian kegiatan. Perjalanan dimulai menuju lokasi menjadi momen kebersamaan yang penuh keceriaan, canda, dan antusiasme. Cuaca panas tidak mengurangi semangat, namun kita tetap optimis dapat mengikuti kegiatan ini. Setibanya di Kompleks Candi Jiwa, suasana berubah menjadi lebih khidmat. Peserta disambut dengan nuansa sejarah yang kental, menghadirkan rasa kagum terhadap peninggalan masa lalu yang masih terjaga hingga saat ini. Dari SMA Marsudi Bekasi. Sekarang lagi menjelang pramuka, tempatnya di Candi Jiwa. Dan di sini juga banyak candi-candi lainnya. Kami hari ini ekspor ke kegiatan pramuka. Untuk pertamanya kita mulai dari museum, lalu habis itu kita yang kedua kita bakal ke Candi Jiwa. Yang ketiga kita bakal ke Situ Sembeng. Dan keempat Candi Brandongan. Oh iya benar. Ikuti keseruan kami hari ini. Kakak pembina memberikan instruksi kepada seluruh peserta. Dalam pengarahan tersebut dijelaskan mekanisme kegiatan, aturan selama penjelajahan, serta tantangan yang harus diselesaikan setiap sangga dan setiap posnya. Salah satu tantangan awal adalah memecahkan sandi yang diberikan oleh pembina, karena sandi tersebut bukan sekedar teka-teki, melainkan langkah awal yang harus diselesaikan untuk menentukan rute perjalanan masing-masing sangga. Dengan kerjasama dan ketelitian, setiap sangga berusaha memecahkan sandi yang menjadi kunci dimulainya penjelajahan. Dan akhirnya setelah berhasil memecahkan sandi, masing-masing sangga mulai bergerak menuju pos yang telah ditentukan. Penjelajahan dimulai. Pos pertama adalah Museum Candi Jiwa. Di lokasi ini peserta mendapatkan penjelasan dari narasumber mengenai sejarah penemuan, fungsi, serta nilai penting dari situs candi yang ada di kawasan tersebut.
Peserta mendengarkan dengan seksama, aktif bertanya untuk memperdalam pemahaman mereka. Perjalanan selanjutnya menuju ke pos 2, yaitu Candi Jiwa. Di tempat ini peserta kembali mendapatkan penjelasan dari narasumber mengenai struktur Candi Jiwa, fungsi religiusnya, serta keunikan arsitektur yang dimiliki, serta nilai-nilai sejarahnya. Diskusi dan tanya jawab juga dilakukan dengan baik, menunjukkan rasa ingin tahu yang lebih tinggi dari peserta. Selanjutnya, peserta menuju ke pos 3. Kembali pos 2 dan pos 3 ini mempunyai jarak yang lumayan jauh dan cuaca sangat panas banget. Pos 3 yaitu situs lempeng. Di lokasi ini peserta didik diajak memahami lebih dalam tentang artefak yang ditemukan serta bagaimana para ahli mengkaji dan merekonstruksi sejarah dari temuan-temuan tersebut. Aktivitas mendengarkan dan tanya jawab kembali menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran ini. Perjalanan kemudian berlanjut ke pos 4, yaitu Candi Blandongan, candi yang paling besar. Di pos terakhir ini, peserta mendapatkan penjelasan mengenai salah satu candi yang paling besar di kawasan ini. Narasumber menjelaskan nilai sejarah, fungsi bangunan, serta makna yang terkandung di dalamnya. Pada penjelajahan ini, di setiap pos peserta tidak hanya mendengarkan penjelasan dari narasumber, tetapi juga diberikan tugas untuk mengerjakan lembar kerja atau LK sebagai bentuk evaluasi pemahaman terhadap apa yang sudah dilakukan dalam penjelajahan ini. Selain mengisi LK, setiap sangga juga ditugaskan untuk membuat konten video pendek yang kreatif dan informatif sebagai dokumentasi sekaligus media pembelajaran. Kegiatan ini tidak hanya melatih kemampuan akademik, tetapi juga kreativitas, komunikasi, serta kerjasama tim yang menyelesaikan setiap tantangan. Setelah seluruh pos berhasil dilewati, penjelajahan pun berakhir. Seluruh peserta kembali berkumpul dengan membawa pengalaman, pengetahuan, dan cerita yang berkesan dari setiap penjelajahan yang telah dilalui. Perjalanan pulang menjadi momen refleksi di mana setiap peserta dapat mengenang pengalaman yang telah didapatkan sepanjang kegiatan. Semoga kegiatan ini dapat dilakukan setiap tahun untuk memberikan manfaat, menambah wawasan, serta memperkuat semangat kebersamaan dan jiwa kepramukaan dalam diri setiap peserta didik. Sampai jumpa di kegiatan pramuka selanjutnya.